Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 6 semuanya. Hari ini kalian akan belajar matematika mengenai operasi hitung bilangan bulat, cacah, dan pecahan. Bersama saya Yulia Penny Listia Nirmala. Anak-anak semua, hari ini kalian akan belajar bilangan bulat terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitungan bilangan bulat, cacah, dan pecahan pada bab selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar mengenai bilangan bulat, kalian harus paham mengenai bilangan dan jenis-jenis bilangan. Bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Ada pengertian bilangan bulat di nomor 1. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Perhatikan ya anak-anak, ada angka -3 atau -3, -2, -1. Nah, angka-angka negatif tersebut merupakan bilangan bulat negatif. Lalu ada bilangan 0, ada bilangan 1, 2, dan 3. Bilangan 1, 2, dan 3 termasuk bilangan bulat positif. Selanjutnya ada pengertian bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Nah, anak-anak perlu dipahami dan diingat, bilangan asli dimulai dari angka 1, dari angka 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada pengertian bilangan prima. Anak-anak semuanya, bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi sebanyak 2 kali. Bisa dibagi bilangan itu sendiri dan bisa dibagi 1. Contoh, ada angka 5. 5 bisa dibagi 1, hasilnya 5. 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1. Jadi bilangan 5 tersebut bisa dibagi sebanyak 2 kali, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 5 termasuk bilangan prima. Selanjutnya ada bilangan cacah. Anak-anak semua perlu diingat bahwa bilangan cacah dimulai dari angka 0, berbeda dengan bilangan asli. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bilangan asli dimulai dari angka 1. Selanjutnya ada bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri. Lalu yang terakhir ada bilangan pecahan. Nah, anak-anak semuanya, bilangan pecahan ini dinyatakan dalam bentuk per. Contohnya A per B. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Anak-anak semuanya, sebelum belajar mengenai bilangan bulat, kita harus paham mengenai lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, lambang bilangan seperti tersebut. Lalu ada nama bilangan seperti kalimat tersebut. Lambang bilangan kita tulis bilangannya aja, angkanya aja. Contoh ada angka 3, bilangan 3, bilangan 5, 10, 11, dan 21. Selanjutnya nama bilangan kita tulis seperti kita mengeja sebuah huruf. Contoh ada 3, berarti kita harus tulis T-I-G-A-G dalam nama bilangan tersebut. Nah, anak-anak perlu dipahami bahwa lambang positif biasanya tidak dituliskan. Misalnya positif 15 cukup ditulis 15. Begitupun 15, maka dibaca positif 15 meskipun tanpa ditulis. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Perhatikan anak-anak, ada contoh gambar kapal selam. Kita buat garis tersebut adalah garis permukaan air laut. Permukaan air laut tersebut ada 0 meter. Nah, jika ke atas, maka di atas permukaan air laut maka nilainya bernilai positif, dan jika di bawah permukaan air laut maka bernilai negatif. Berikut contohnya.
Kapal selam berada di atas permukaan laut setinggi 5 meter dan posisi di bawah permukaan air laut sedalam 7 meter. Tuliskan lambang bilangan pernyataan tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah jawaban dari pernyataan dan soal tersebut. Di atas permukaan laut ditulis 5 tanpa menggunakan tanda positif. Selanjutnya, di bawah permukaan laut ditulis negatif 7. Selanjutnya ada contoh kedua ya anak-anak. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Seseorang berdiri di lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Perhatikan, gambar seorang anak tersebut berdiri di titik 0. Selanjutnya, garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka. Nah, perhatikan gambar pertama, dia berada di titik 0. Lalu dia maju ke depan sebanyak 4 langkah ke depan, maka dia berdiri di angka positif 4. Selanjutnya, jika ia mundur 2 langkah ke belakang, ia berdiri di angka. Nah, perhatikan anak-anak di gambar kedua, anak tersebut sudah berada di posisi angka 4, positif 4. Nah, jika ia mundur 2 langkah ke belakang, ia berdiri di angka berapa? Nah, iya benar. Ia akan berdiri di angka 2. Kesimpulan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Sehingga bilangan bulat negatif ini apabila semakin besar angka setelah tanda negatif, maka akan semakin kecil nilainya. Contoh, negatif 20. Nah, angka setelah tanda negatif itu angkanya 20, lebih kecil dari negatif 1. Maka angka negatif 20 lebih rendah atau lebih kecil nilainya daripada angka negatif 1. Nah, anak-anak semuanya, untuk kalian dapat memahami materi bilangan bulat hari ini, Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh tanya bapak atau ibu guru. Dan boleh tanya kepada orang tua serta kakakmu di rumah ya. Pelajaran hari ini tetap semangat, jaga kesehatan, dan semangat belajar.